Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Allah atas segala takdir baik-Mu pada hari ini. Terima kasih saya bisa belajar di fakultas kedokteran ini. Berapa banyak saudara kami yang ingin belajar seperti kami, tapi mereka tidak diberikan kesempatan. Ada yang kurang finansial, ada yang kurang kemampuan. Ya Allah, terima kasih atas anugerah kesempatan terbaik ini untuk menata kehidupan kami yang lebih baik lagi. Kami selamatkan hidup kami, agar kami selalu merasa cukup dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, mengapa ada orang yang sudah sukses membangun karir kehidupan, ya, pekerjaan, ya, bisnis, profesional, tapi belum bisa bahagia? Ini yang lebih dalam lagi. Kalau tadi itu lebih tinggi, ini lebih dalam lagi. Ada mungkin yang bagian tengah, ya. Ada 3 kunci rahasia dalam hidup ini agar kita bisa membangun hidup kita sukses dan berbahagia. Yang pertama itu adalah positive thinking. Yang kedua, positive feeling. Yang ketiga adalah spiritual motivation. Muhammad Al-Fatih sebelum menaklukkan kota Konstantinopel, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Orang tuanya itu bernama Sultan Murad II. Nah, alhamdulillah kebetulan sama dengan nama Pak Rektor kita, ya, Pak Murad. Sultan Murad II punya anak namanya Muhammad Al-Fatih. Setiap waktu di masa kecil dia digembleng, dan dia katakan kepadanya, satu saat engkau akan menaklukkan. Itu yang ditanamkan dalam pikiran seorang Muhammad Al-Fatih. Dari di situ Sultan Murad sudah mulai menanamkan, ya, memproyeksikan ke dalam pikiran seorang Al-Fatih bahwa satu ketika dia adalah penakluk Konstantinopel. Padahal dulunya sahabat Rasulullah dari Umayyah, Abbasiyah, banyak yang ingin menaklukkan Romawi, tidak ada yang sanggup karena pertahanannya sudah sangat luar biasa. Tapi datang satu masa di mana seorang pemuda yang dari kecilnya sudah digembleng bahwa kamulah yang akan menjadi seorang penakluk kota Konstantinopel. Dalam pikiran bawah sadarnya sudah ditanamkan sejak kecil. Apa yang kemudian terjadi? Ya, takluklah kota Konstantinopel di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Kok saya sudah berdoa tapi tidak merubah apa-apa? Saya sudah tahajud, sudah duha, sudah pokoknya segala macam saya sudah lakoni semua, tapi nggak berubah hidup saya. Ada nggak seperti itu? Pernah dengar nggak? Pernah, ya? Sudah tahajud, sudah sedekah, sudah pokoknya sudah dijalani semua, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Perhatikan, ada di semuanya. Semesta itu yang membaca, tidak membaca kata-kata kita, tapi semesta itu membaca getaran. Makanya orang-orang yang dalam malam hening, ya, tahajud itu doanya itu cepat melesat. Kenapa? Getaran saat kita tahajud itu lebih luas, jangkauannya lebih panjang. Ketika kita dalam masa-masa suasana yang hening, tengah malam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya Imam Syafi'i, doa dalam saat itu seperti anak panah yang melesat langsung mengenai sasaran. Sehatkan ibu bapaknya, berikan rezeki kepadanya, sehatkan ia, sukseskan dia dalam hidupnya, jadikanlah dia sahabatku yang luar biasa. Kalau perlu pertemukan segera jodohnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mahasiswa kedokteran, luar biasa. Sekali lagi, mahasiswa kedokteran, luar biasa. Yeay. Alhamdulillah, pagi ini kita baru selesai sesi training karakter building insan Pancasila. Dan selaku dosen pengampu, dosen Pancasila, saya sangat bersyukur, sangat berbahagia
di mana hari ini saya bisa mendesain sebuah kelas yang sangat istimewa, yang sangat unik dengan menghadirkan sahabat saya Dr. Mustaqim, SAG MPDI. Nah, perlu diketahui sebagai dosen pengampu Pancasila, saya merasa bahwa umumnya hampir semua fakultas atau mahasiswa prodi apapun itu menganggap mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah mata kuliah yang satu membosankan, yang kedua tidak relate atau tidak ada hubungannya dengan substansi ilmu mereka. Karena itu sangat dirasakan dalam sesi-sesi perkuliahan gitu. Mahasiswa cuek, mahasiswa kemudian tidak mau berinteraksi gitu. Nah, saya ingin memberi stigma bahwa ini mata kuliah penting gitu, karena ketika mahasiswa punya hak untuk mendapatkan yang terbaik dari mata kuliah apapun, termasuk mata kuliah Pancasila, dan dosen punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik. Nah, alhamdulillah saya mendesain daripada kuliah Pancasila ini dalam pembentukan karakter. Pertama adalah mahasiswa melakukan sesi wawancara dengan petugas-petugas kedokteran, ya, medis yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah ada visit atau kunjungan kepada perkampungan Pancasila di Jakarta. Kemudian yang terakhir, kemudian yang ketiga adalah output adalah buku chapter gitu. Jadi antologi dari buku-buku yang berisi tentang tulisan mahasiswa. Dan yang terakhir puncaknya adalah training motivasi karakter building. Dan alhamdulillah tadi sudah selesai dan saya melihat ada antusias yang luar biasa dari mahasiswa. Terima kasih untuk sahabat saya Dr. Mustaqim, SAG MPDI. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada institusi kedokteran, dalam hal ini Ibu Kaprodi dan Ibu Dekan yang memberi support terhadap kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami adalah salah satu peserta ISQ yang biasanya saya pernah mengikuti ISQ ini sebelumnya, namun untuk yang kedua kalinya ini lebih menggelegar lagi karena kita membahas terkait tentang karakter building, gimana kita memiliki pikiran positif, good feeling dan lain sebagainya. Dan itu salah satu momentum yang belum kita tahu sama sekali selama kita hidup, karena ini adalah salah satu poin kehidupan kita yang mana untuk menentukan masa depan kita nanti. Jujur saya orangnya itu bukan orang yang suka mendengar suatu pembicaraan atau suatu hal yang mana kita terus mendengar di dalamnya. Namun ketika tadi kelas tadi ataupun di mana saya duduk di situ atau di mana saya mendengar kelas itu, jujur saya menjadi sangat terpesona, entah bagaimana Al-Fatih ditanamkan di kepribadiannya atau entah bagaimana kata-kata sehari-hari kita itu mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Jadi selanjutnya mungkin khususnya ketika nanti ada materi atau misalkan tentang pembicaraan Dr. Mustaqim lagi, mungkin saya akan hadir dan saya akan ada di dalamnya karena saya rasa ini tuh beda dari yang lain dan tidak saya dapatkan di manapun ataupun tidak saya dapatkan selama saya duduk di bangku kuliah. Mungkin itu. Untuk materi yang tadi pemateri berikan itu sangat luar biasa, yang dimana pikiran ini menjadi jalan hidup kita menentukan nasib. Yang pertama kan kita harus good feeling, yang dimana pertama itu good mindset, yang dimana pikiran ini menentukan bagaimana kita bisa menjalani hari seperti menyenangkan atau tidak. Terus kemudian yang saya dapat itu good feeling, yang dimana dari perasaan ini yang lahir dari pikiran yang baik itu akan melahirkan suasana gembira sehingga aktivitas yang kita jalani itu positif. Kemudian juga dari pikiran dan perasaan yang ini itu akan terpancarkan dari kegiatan-kegiatan kita dengan cara apa? Dengan cara terus mengatakan kalimat-kalimat afirmatif dan positif seperti hari ini aku sehat, hari ini aku bahagia, dan hari ini insya Allah akan memudahkan segalanya.